Surat Pasalmen Pindu 68 Mamuka sian ayat 25 lubus tu ayat 36 sonoma baca dihita. Sudedo marnida di barisan ni ha monanganmu ale debatakku rajaku diulurkan tu inganan nabadia merdalan ma di jolo aka parende di pudima aka parhasapi di tonga ma aka nauli bulung partambor songon mada endeni halahi puji ma debata di tonga-tonga ni parlagutan ni bangsona puji ma Tuhan. Oh hamu peparan ni si Jakob, ligima indima si Benjamin, marga sepulani mardalan di jolo, ihud akka pemimpin ni Juda, si bahati, mardalan ma dipuri ni halahi akka pemimpin ni Zebulon do Naftali, ale debata patuduhon ma hagugoan na dibayanmu harani hami bangsomu sai marasi oban si dua somba-somba ma akka raja bayan di bagasmu di Jerusalem kota nabadia songgak kon ma binatang panyoro di arung-arung gorahon ma akka bangso nagogo dohot panguasa ni akka bangso taluhon mahalahi namakkojar sinadongan sarsarkon ma akka bangso na makagioti parporangan di oban halak sian Mesir akka barang na sian tumbaga pahortang tangan ni halak Sudan laho mertangiang tu dibata marende ma di dibata oh hamu sude harajaan endehon ma puji-pujian di Tuhan di sia na mamodus awang-awang angkasa na adong sian narubian tangihon ma bogogo ni Tuhan mandok kata martuoror meradu gogo sorania pabotohon ma bangso bahaso debatado di Israel mamaretta diginjang ni akka ombun merkuaso debata homang mada rohamida tangan ni debatata muda ruar ia sian parmianan nia dilehen debata ni Israel do habang sonia hagogoan dohot kuasona puji-pujian ma di debata tuna mangulun ende manghutkan logu bunga sikut ari sian si Daud imasahna merende beta. Sudena. Terima kasih mari Tuhan tak akai dilehen kita kesempatan laho memuji ibana di bagasan perminggota sadarion di minggu Palmarum. Duksa minggu hita markarejo marsaksi marlagut marsaur di tongani keluarga gereja dohot masyarakat dilehen haluaon dilesi pangano sinumun parabiton dohot idongani hita satu sadarion. Rohita masomba ibana marcok iroha ake madung di rupiah hita sudah pernah diuruta tamama hita mandokon terima kasih di Tuhan do tapuji ibana sian nasaroha ate-ate do pikiratta madung tabongoti minggu minggu palma biasanya dalam minggu palma setiap orang membawa bunga palem dan bunga palem itu nanti dibawa ke depan altar lalu didoakan. Dan setelah minggu palem
kita bawa pulang lagi palma ini. Kita tempel di rumah atau disimpan dimanapun dia kita simpan. Atau yang tidak bawa ke rumah, disimpan di gereja. Lalu 1 tahun berikutnya, daun yang kering itu, daun palem yang kering itu akan ditumbuk. Lalu dicampur air, itulah yang akan dioleskan ke warga jemaat ketika merayakan Rabu Abu. Jadi Rabu Abu 40 hari sebelum Jumat Agung. Jadi 40 hari sebelumnya kita merayakan Rabu Abu dengan mengoleskan debu di dahi kita dengan mengucapkan, engkau dari tanah, bertobatlah. Dioles di setiap kening kita. Di gereja kita tidak pernah dilakukan ini. Tahun ini sebenarnya Rasot sudah mengumumkan akan ada Rabu Abu, tetapi tidak jadi. Mengapa Rabu Abu penting? Karena Kamis Putih tidak bisa kita rayakan tanpa Rabu Abu. Kamis Putih itu adalah akhir dari rangkaian tahun gerejawi setelah dimulai dari Rabu Abu. Rabu Abu adalah simbol di mana kita memasuki masa-masa sengsara Yesus. Minggu sengsara Yesus. Dan setelah kita ditoreh abu di dahi kita, di kening kita ini, maka sejak itu kita mulai bertobat. Mulai berkurban, mulai berdoa. Biasanya diberi itu celengan oleh gereja supaya setiap hari kita berpuasa, mengurangi menu makanan kita. Biasanya pagi kita masak nasi 5 muk jadi 4 muk, 1 muk kita simpan. Biasanya kita makan daging 2 kali seminggu menjadi sekali, 1 kali makan daging disimpan. Begitulah selama 40 hari berpuasa, berkorban, bertobat. Dan ketika merayakan Kamis Putih, semua warga jemaat membawa semua yang disimpan, ditabung itu ke gereja. Lalu merayakan jamuan malam dan pencucian kaki. Itulah rangkaian Rabu Abu sampai Kamis Putih. Tapi mungkin tahun depan itu bisa kita rayakan. Lalu kita mungkin bertanya, kita kok menjadi seperti Katolik? Itu bukan tradisi Katolik. Itu tradisi gereja yang kita abaikan. Tahun gereja, kalender gereja ada. Tapi ada kalender gereja yang sering terabaikan. Bahkan kita sendiri yang mengabaikannya. Misalnya contoh, biasanya ada Natal kedua, Pentakosta kedua, apalagi Paskah kedua, Natal kedua. Kan itu karena tidak ada lagi jemaat yang beribadah, itu hilang. Dulu di kampung kita ketika Bonataun itu 1 minggu berturut-turut itu ibadah. Tapi sekarang Bonataun gak ada lagi ibadah Bonataun. Selain tahun baru itu hilang. Tradisi gereja hilang. Nah, kita harus memelihara tradisi gereja. Nah, termasuklah hari ini masuk Minggu Palma. Minggu Palem. Minggu Palem ini adalah simbol perayaan menyambut perayaan Trisuci. Trisuci itu apa? Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Jadi orang Israel hendak menyambut Trisuci, 3 hari yang suci, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Maka dimulailah dengan Minggu Palem. Dan dalam Minggu Palem ini biasanya orang tadi menyambut Mesias yang datang dan sambil berkata, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Itu dari bacaan Alkitab kita. Ketika Yesus datang naik keledai, lalu setiap orang memberikan daun palem untuk dilewati dengan berkata Hosiana. Apa artinya Hosiana? Hosiana itu sebenarnya bukanlah sebuah pujian pada awalnya. Itu adalah sebuah
perkataan menyuruh. Kalimat suruh, Hosanna. Hosea artinya, ya Tuhan bertindaklah menolong kami. Atau Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Karena mereka sudah lama ditindas oleh kekaisaran Romawi yang jolim, yang jahat, yang tidak lagi memperdulikan Tuhan. Jadi mereka merindukan seorang pemimpin yang menggantikan kekaisaran Romawi. Hosea. Tuhan diperintah. Sebenarnya salah. Manusia tidak boleh perintah Tuhan. Tapi karena sudah keadaan tidak baik, maka mereka berseru, berteriak, Hosea, Tuhan bertindaklah menolong kami. Lalu supaya jangan terkesan kita memaksa atau memerintah Tuhan, maka diselipkanlah kata na. Na itu dalam bahasa Ibrani bermohon, please, tolong. Maka dia katakan Hosea na. Artinya kiranya Tuhan menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan bertindak menyelamatkan kami. Itulah Hosea. Jadi umat yang bergebu-gebu mengharapkan datangnya Mesias menolong mereka, Hosiana. Tetapi mereka juga lah yang menggebu-gebu nanti mengatakan salibkan dia. Hati-hati. Banyak kita sering berseru kepada Tuhan, tetapi setelah berseru kita menyalibkan Tuhan kita. Dalam doa-doa kita berkata, Tuhan tolonglah aku, sembuhkanlah aku. Tuhan tolonglah keluarga kami. Tuhan tolonglah pekerjaanku. Tuhan tolonglah. Tatkala Tuhan tidak menolong kita, kita berkata percuma kau Tuhan. Kita langsung menyalibkan Tuhan. Hati-hati. Kalau kita berseru, jangan paksa Tuhan mengatakan ya terhadap permohonan kita. Karena kalau kita paksa ya atas permohonan kita, saat itu akan kita salibkan lagi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi minggu malam ini mari sambut Hosiana, Raja yang diberkati untuk menyelamatkan kita. Tapi jangan pula ikut kita menyalibkan dia kali kedua. Maka tema minggu ini ialah mengakui kekuasaan Allah. Mengakui kekuasaan Allah. Supaya Hosiana kita benar, bukan menyalibkan Yesus lagi, tapi kita hendak mengakui kemahakuasaan Allah. Bagaimana kita cara mengakui kemahakuasaan Allah? Dalam teks yang kita baca tadi, pertama, Allah yang berkuasa atas segala alam semesta. Kalau kita baca ayat 25-29, kita akan melihat bagaimana Allah yang berkuasa atas alam semesta. Maka dalam Mazmur 68 ini kita melihat gambaran kemegahan Allah yang memerintah alam semesta atas seluruh ciptaannya. Kalau kita melihat alam semesta ini sekarang, maka kita harus berkata, termulialah Tuhan. Tapi kita manusia yang rakus, yang lobak ini, suka kali merusak alam untuk mendapatkan keuntungan dari alam untuk kebutuhan kita, sehingga alam pun marah, maka banjir di mana-mana. Sekarang kita melihat Tapanuli Raya rusak hutannya karena dikuasai TPL. TPL merusak, menebang hutan. Walau mereka berdalih kami sudah tanam akasia, tapi akasia batangnya segini, yang dia tebang pohonnya segini, maka tidak bisa menampung dan menahan air. Dan ketika hujan datang, banjirlah di mana-mana. Lalu ketika banjir mereka katakan itu karena ada gerakan alam, makanya terjadi banjir. Gerakan alam katanya. Padahal bumi tidak bisa lagi menahan air yang datang di atas bukit-bukit kita. Hati-hati nanti tiba-tiba kampung kita datang banjir yang menghancurkan kampung kita. Harangat Taipei, Maitabai TPL. Tu sudah Tapanuli Raya. Masuk itu baru rean. Adong dulu tadi saya tahu di hutan tadi
ke pahamutusi sapai isi di menguasai dulu kon pasti TPR. Tinggal tunggu hancurnya gunung-gunung kita. Mungkin masa kita nggak hancur, tapi masa cucu kita nanti hancur semuanya. Kita tidak bisa lagi berkata Tuhan hebat engkau karena alam ini tercipta karena kemuliaan, karena kuasamu. Nggak bisa lagi. Tuhan kok hancur alam ini mematikan kami. Bukan lagi termulia Tuhan dari alam, karena sudah hancur mematikan manusia. Itu yang pertama. Bagaimana kemahakuasaan Allah itu kita akui. Lihatlah alam semesta. Maka seringlah menatap langit. Tatap ini. Wah, terima kasih Tuhan. Langit ini masih biru. Coba kalau sudah hitam, berarti ozon sudah rusak. Panas bumi meningkat. Sekarang di mana-mana panas bumi. Memang ada pasang AC orang, di dalam memang dingin, tapi di luar kan dia menyumbang panas, membuat angka derajat Celcius tinggi. Lihatlah sekarang, kita mungkin sekarang 32 derajat sekarang. Kalau kita lihat di handphone, pasti ada di situ notifikasi 32 derajat. Gak tahan lagi kita ini. Makanya semua rumah berlomba-lomba pasang AC. Padahal berlomba-lomba pasang AC, dia pun menyumbang panas ke bumi ini. Jadi alam lagi tidak menjadi sahabat kita, tapi menjadi musuh kita. Itu yang pertama, Allah berkuasa atas alam semesta. Yang kedua, mengakui kemahakuasaan Allah. Allah yang mengutus penyelamat dan berkat kepada kita. Kalau kita baca nanti ayat 21 di terjemahan baru 1 dikatakan begini. Allah itu bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Hanya pada Allah Tuhan kita ada jalan keluar dari Mesir, dari maut. Jadi Allah sajalah yang mengutus juru selamat dan memberi berkat kepada kita. Karena itulah dia maha kuasa. Kalau Allah tidak mampu mengutus juru selamatnya, menyelamatkan bumi yang sudah kaos ini, tidak mampu memberi berkatnya kepada kita, berarti dia tidak maha kuasa. Tetapi teks hari ini mengatakan Allah lah yang menyelamatkan kita, bukan lagi dunia ini. Dunia ini cenderung akan berpotensi mematikan, tapi Allah mengutus penyelamat bagi kita. Itulah kemahakuasaan Allah. Itu yang kedua, kekuasaan Allah tidak hanya terbatas pada kekuatannya untuk mengatur alam, tetapi juga kemahakuasaan terlihat dari kasih-Nya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kemahakuasaan Allah itu kita lihat dari teks tadi. Mengakui kekuasaan Allah dalam penyembahan. Kalau kita baca ayat 33, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Jadi pujian Allah mengakui kemahakuasaan Allah. Mengapa kita bernyanyi dari tadi pembukaan sampai nanti akhir? Itu hendak mengagungkan Tuhan, mengakui kemahakuasaan Allah. Maka dalam bernyanyi jangan main-main. Kita harus menyatakan nyanyian itu, syair lagu itu dari hati yang dalam, yang sungguh-sungguh. Sehingga nyanyian kita adalah nyanyian keagungan, nyanyian kemuliaan bagi Tuhan. Tadi ada nyanyian dari kaum ibu ya P2P dan gabungan, itu hendak menggambarkan kita mengakui kemahakuasaan Allah melalui nyanyian kita. Maka nyanyian itu selalu dilatih supaya jangan salah mengucapkan, salah menyanyikan notasi dan sebagainya. Karena apa? Karena di dalam nyanyian itu tersirat kita sedang mengakui kemahakuasaan Allah. Maka nyanyian adalah 3 kali doa. Kualitas satu nyanyian ialah 3 kali doa. Karena apa? Doa tak perlu dilatih, tapi bernyanyi itu dilatih. Bisa 2-3 kali sampai 10 kali kadang. Sampai kadang-kadang dirihennya pun marah karena tidak bisa dinyanyikan oleh anggotanya. Tapi dengan bernyanyi berlatih, kita sedang mengakui kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Maka berbahagialah orang yang bernyanyi. Jadi kalau bernyanyi itu dihargai Tuhan.
Nanti kalau kita buka Mazmur 69 ayat 31, 69 ayat 31, dikatakan begini, aku hendak memuji nama Allah dengan nyanyian. Lalu di ayat 32, sebab hal itu lebih berkenan kepada Tuhan daripada sapi jantan. Jadi kalau kita bernyanyi, itu lebih berkenan daripada sapi jantan bagi Allah. Berarti sekali nyanyian harganya setara dengan sapi jantan. Berapa satu ekor sapi jantan sekarang? 20 juta. Ya 20 juta. Jadi kita yang bernyanyi tadi, kalikanlah dari awal sampai akhir 7 kali kita bernyanyi sesuai dengan daftar lagu. 7 kali 20, nanti kita bawa pulang 120 juta. Bonus bagi mereka yang ikut kor tadi. Mereka bernyanyi 8 kali, ada yang 9 kali, kali 2. 180 juta. Bohong itu Pak Pendeta. Mana ada uang kami tambah nanti ke rekening kami. Betul, gak tambah ke rekening kita. Tapi kita sehat, bernapas.